Petik buat gue yang terakhir adalah betapa tereksposnya lini tengah Man United mengkonversi seorang Bruno menjadi seorang box to box itu kelihatan banget dari sisi physicality, intensity itu nggak equip gitu untuk berada di sana. Pun begitupun dengan teman yang nemenin dia, ya Casemiro ataupun Ugarte, dua-duanya nggak berada dalam level of intensity maupun defensive capability untuk bisa shield dari sisi atau menangin lah dominasi di lini tengah gitu. Nggak dari sisi fisik, nggak dari sisi kecepatan, nggak dari sisi intensity, semuanya nggak. Jadi menurut gue ini PR yang luar biasa untuk seorang Amorim bisa selesai, dan harapan gue ada sebuah pergerakan di jendela transfer sebelum ditutup. Karena ini obvious banget gitu Ji. Di laga kemarin lu kalah di tengah, makanya itu dilebarin banget kan sama Amorim kan. Mereka langsung main bypass ke depan bypass ke depan gitu. Karena tengahnya nggak ada sama sekali, kosong gitu. Nah lu sendiri ngelihatnya ini gimana? Iya gue bilang, ini lagi-lagi gue pasti langsung dibully kan sama beberapa fans MU yang ya kayak tadi lah, kita kalau ada yang nonton halftime show lihat Daniel atau mungkin orang-orang yang emang selalu punya antusiasme yang sangat tinggi melihat musim baru. Antusiasme gue juga tadi kalau lihat gue reflection di babak pertama, gue antusias banget melihat match pertama pemain-pemain baru. Tapi lagi-lagi same old shit lah dalam perasaan gue karena dalam cara mainnya, main stress seperti itu ketika lo diserang, harusnya kan kalau lo main bola sama gue compact ke dalam. Nah MU itu nggak compact nih, tetap aja keluar, dan itu hanya berkali-kali hanya menyisakan satu orang di sana di depan back, yaitu Casemiro. Bahkan pernah sekali tadi gue lihat ada 2 kali momentum Casemiro yang justru agak naik, Brunonya yang ada di belakang gitu kan. Dan menurut gue itu parah banget karena secara defense atribut mereka berdua udah lewat peaknya dari si Casemiro. Bruno bukanlah pemain yang bisa defense sangat bagus walaupun sesekali bisa ngerebut bola. Makanya gue bilang juga di sebelum musim dimulai, kalau MU nggak beli sampai akhir jeda transfer, akhir summer transfer, nggak akan kemana-mana MU. Even peringkat 10 aja, gua hopeless lah untuk berharap MU bisa tembus peringkat 10. Menurut gua tuh udah bagus banget. Tapi dengan cara main kayak tadi, menurut gua susah kalau dia nggak beli gelandang bertahan. Even kiper, dua ini yang paling gua highlight, gelandang bertahan sama kiper. Yang gua nggak perlu muluk-muluk deh, gua nggak perlu Donnarumma, gua nggak butuh Courtois, mau Dean Henderson lah, atau Emi Martinez, let's say Emi Martinez yang katanya diisukan. Gue udah bersyukur banget karena gue nggak, lu lihat tadi game tadi sebenarnya bukanlah game yang layak kalah. Gue menjadi Jeffrey Nicole, gue tip lagi nih, gue nggak kalah amat gitu buat dari pertandingan tadi kan, karena MU itu tadi nggak babak belur. Kalau tadi bukan karena justru lebih banyak nyerang. Justru Arsenal yang katanya babak belur tadi kan. Berarti dia menang tapi dengan muka bengap-bengap gitu kan kalau Arsenal. Tapi kalau MU justru kalah dengan kelihatan kayak mukanya masih bersih hanya karena kebobolan tadi, kebodohan di skema corner